Selamat datang di podcast Kopi, kreativitas obrolan, prestasi, dan ilmu Skansapura. Selamat pagi rekan-rekan Kopi semuanya. Pada kesempatan hari ini kita sudah kehadiran bintang tamu. Pada hari ini bersama Bapak Inyoman Pasek, SPD MPD. Selamat datang Bapak. Selamat. Punapi gaterainya Bapak. Ya, hari ini lumayan baik ya, sehat, astogare ya. Bapak Inyoman Pasek ini juga sebagai pengawas Dikpora Provinsi Bali yang mendampingi SMK Negeri 1 Amlapura. Ya, karena belum setahun Pak ya? Belum, ya baru nih. Ya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan yang Nyoman Pasek ya, dari aslinya Karangasem dan kebetulan saya lahirnya di Pidpid. Pidpid yang sekarang pemekaran jadi Desa Nawakerti, Kecamatan Abang. Ya. Saya kelahiran 81, kebetulan masih muda, yang kebetulan awalnya saya diangkat 2003 dia sebagai guru dan baru 8 sampai 9 bulan yang lalu saya diangkat sebagai pengawas. Ya, kira itu. Jadi sebelumnya Bapak sebagai guru betul. SMA 2 Amlapura. Mungkin bisa diceritakan Pak gimana itu perjalanannya dari guru SMA 2 sekarang bisa menjadi pengawas di Dikpora Provinsi Bali. Awalnya saya diangkat sebagai guru di SMA 2 Amlapura tahun 2003 ya, dan dari jurusan fisika ya. Saya pertama kali, sebenarnya saya alumni juga di sana di SMA 2 Amlapura. Tamat di sana tahun 99, kuliah ke Singaraja, mengambil S1 pendidikan fisika dan baru tamat juga menjelang sebulannya lagi ada pembukaan diangkat sebagai PNS di SMA 2. Dan setelah hampir 20 tahun karir di SMA, mulai dari guru, kemudian juga membantu di staf Wakasek ya, bidang kurikulum, dan kemarin di tahun 2024 saya diangkat jadi pengawas. Kebetulan sebelumnya saya melewati pendidikan guru penggerak juga sebelum sebagai persyaratan ya untuk maju ke pengawas. Ya, jadi untuk bisa jadi pengawas salah satu syaratnya adalah menjadi guru penggerak ya Pak ya? Iya, kebetulan itu menjadi salah satu persyaratan karena sekarang kan tidak ada lagi cakep cawas melalui pendidikan guru penggerak. Kemudian setelah lulus pendidikan guru penggerak ada lagi ini kalau yang mau ke pengawas itu ada uji kompetensi kenaikan jabatan ya. Kalau itu sudah memenuhi dan diperlukan mungkin bisa diangkat gitu. Dan kebetulan ini kami bisa melalui proses itu. Iya, jadi masih baru sekali Pak. Iya betul, ini baru sekali. Dan dulu dari SMA sekian lama bergelut di SMA dan kebetulan penugasan pertama di SMK dan sekarang mendampingi SMK 1 ya, satunya juga. Selain SMK 1 Amlapura Pak yang didampingi? Selain SMK 1 kebetulan sekarang saya fokus di SMK dan kebetulan di SMK-nya di Karangasem, di SMK 1, kemudian Abang. Ada 11 sekolah, hampir semua Karangasem kecuali SMK 1 Manggis. Jadi negeri swasta di Karangasem, di kota semua SMA 1, kemudian SMK 1 ini, kemudian swasta yang PGRI, Saraswati, TI Global, WWG, kemudian Kecamatan Abang, itu ada SMK 1 Abang juga, Kubu, 1, 2, dan Toyanyar, Rendang juga ada, Bebandem juga SMK 1. Dan kebetulan juga sekolah kita sebagai SMK di Karangasem ya, satu-satunya di Kecamatan Karangasem, animo masyarakat itu sangat banyak sekali. Iya betul, luar biasa nih. Gimana nih pendapat Bapak tentang animo masyarakat ini, kan nanti juga berpengaruh kan kepada sekolah lain. Seperti apa Pak? Iya, jadi memang kita melihat sendiri kalau misalnya sekarang kan satu-satunya kalau di wilayah di kota itu satu-satunya negeri kan ya SMK 1 dan 1 juga kita melihat dari kesiapan, memang ini sekolah yang baru tetapi sudah luar biasa dari sisi sarana prasarana, ketersediaan pendidik dan tenaga pendidikan itu memang satu faktor, samping juga lingkungan sekolah negeri kemudian bisa memberikan layanan dengan fasilitas, tentunya itu akan menjadi animo bagi masyarakat untuk bisa lebih bisa mencicipi pendidikan di SMK 1, apalagi di sini kan
sekolah negeri. Nah, itu memang target masyarakat sih utamanya itu. Nah, memang ini berdampak besar juga terhadap sekolah-sekolah lain. Tapi nanti ini juga menjadi tantangan, ya tantangan kita internal maupun bagi sekolah lain sendiri gitu. Tantangan kita internal bagaimana kita nanti bisa menjaga kualitas terutama dengan banyaknya siswa, kemudian gini kan kita harus meningkatkan dari sisi profesionalisme mengelola gitu. Dan mungkin dari sekolah lain juga menjadi tantangan bagaimana bisa memberikan layanan terbaik, bisa mengikuti gitu yang ada. Baik Bapak. Kalau mendengar Bapak Nyoman Pasek ya, biasanya kita guru-guru di SMK, SMA ini pasti nggak jauh-jauh identik dengan rapat SD, Pak ya. Jadi rasanya banyak sekali aplikasi yang sudah dikembangkan sekarang Pak Nyoman. Mungkin saat ini mungkin sedang ada proyek baru atau bagaimana Pak? Atau aplikasi apa aja sih yang sudah Bapak kembangkan, biar teman-teman juga tahu. Iya, jadi memang ini saya agak menyimpang lumayan dari gini awal. Saya sebenarnya pendidikannya dari fisika dan sekarang saya dikenal malah bukan di fisikanya tapi lebih banyak di DTI. Memang itu saya awal pengembangannya sebenarnya tertantang sebagai tanggung jawab saya sebagai wakasek dulu di SMA. Nah, sehingga harus ada upaya gimana bisa membantu pekerjaan saya biar lebih mudah gitu. Nah, jadi awalnya dari membantu diri sendiri. Iya, membantu diri sendiri. Memang semua yang saya kembangkan itu dari membantu diri sendiri. Nah, selanjutnya dari itu punya ide untuk mengembangkan sistem. Saya belajar sambil untuk bisa membantu. Nah, timbullah yang pertama adalah yang paling mendesak saat itu adalah bagaimana membantu guru-guru biar tidak nulis banyak gitu. Betul. Itu saya biar tidak nulis banyak dengan perkembangan kurikulum. Saya mengembangkan raport untuk di sekolah dulu. Yang selanjutnya nanti akan ini kebetulan berhasil di sekolah, dilirik lah dari tim pusat untuk bisa dikembangkan lebih luas lagi. Nah, dan ini tantangan-tantangan perkembangan paradigma kurikulum, kemudian Dapodik dan daya dukung yang lainnya itu menuntut untuk ini bisa dikembangkan lagi. Sehingga saya sebenarnya itu mengembangkan sampai sekarang itu sebenarnya sih banyak, udah jalurnya cukup panjang, hampir 12-13 tahun mengembangkan, dan terakhir itu adalah rapor SP untuk seluruhnya. Nah, dan saat ini memang saya juga mengembangkan sistem lagi untuk SMK karena sekarang saya ditugaskan di SMK, saya harus bisa berbuat juga untuk SMK. Makanya sekarang ada sistem yang kami kembangkan yang sedang akan diuji cobakan nanti, sistem aplikasi untuk mengelola PKL. Dengan paradigma kurikulum merdeka. Jadi ini yang nanti mungkin kita belum luncurkan, nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa luncurkan. Jadi kita dapat bocoran dulu ya. Jadi karena memang agak ribet begitu Pak ya, segala administrasi penilaian, dan kami sangat terbantu sekali dengan bantuan dari aplikasi yang Bapak buatkan. Sepertinya sudah cukup lama kita ngobrol, agak haus Pak ya. Kita ada waiternya di mana ya? Nah, ini dia datang. Wow. Iya. Ya. Ini apa ya? Itu teh telang. Teh telang. Jadi kami dari prodi keperawatan. Iya. Punya produk namanya teh telang. Teh telang, bagus. Ini karya anak-anak. Iya, dari perawatan ya udah. Ini bisa diceritakan nih dari apa ini? Kalau teh telang sendiri itu ada namanya bunga telang, dia berwarna ungu. Kemudian dia direbus bersama. Jadi akhirnya air rebusan itu yang kita minum sebagai teh. Ini bisa udah dijual ya? Untuk jualnya sedang dalam proses. Oh iya, Mas. Ini udah dikemas bagus, nanti tinggal bisa jadi produk ini sekolah nih, bagus nih. Iya, makasih. Silakan Bapak ambil diminum. Kita coba dulu. Jadi masih dikembangkan sama prodi keperawatan kita. Iya. Wow,
enak. Seger. Jadi efektif Pak, flavonoid di telang itu kan bisa sebagai anti radang, Pak. Oh iya 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 Juga iya. bisa membantu Bagus untuk anti inflamasi nantinya, Nah. nggih. Ya. Karena ini juga salah satu produk TEPA dan kebetulan kita kan juga ada kegiatan pengimbasan TEPA iya 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 dari iya. SMK 3 Singaraja. Betul. Bisa mungkin Bapak memberikan sedikit pendapat terkait kegiatan Oh kita iya hari iya. ini, nggih. Ya jadi untuk terkait dengan kegiatan hari ini kebetulan kan ini udah di bawah ada kegiatan pengimbasan dari SMK 3, yaitu program yang luar biasa juga, apalagi sini Stepa sudah berjalan di beberapa jurusan ya. Iya, betul. Nah khususnya untuk TKR ya. Nah TKR dan nampaknya di sini juga sudah siap ini. Hanya sekarang kita melalui kegiatan ini tentunya banyak hal yang kita bisa dapatkan, terutama dari yang sekolah-sekolah yang sudah mendapat bantuan khusus dari pemerintah dan juga sudah diakui TEPA-nya. Kita bisa tiru, bisa kita belajar dari sana banyak hal bagaimana sih mengembangkan agar TEPA ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi dari yang sudah ada, terutama nanti di TKR itu sendiri sebagai pusatnya nanti terkait dengan pengimbasan ini. Saya kira itu bagus sekali programnya dan itu juga terstruktur mulai dari bagaimana merancang modulnya, kemudian bagaimana mengimplementasikan dan nanti akan dievaluasi kembali bagaimana apakah sudah jalan sesuai dengan standar industri, sesuai dengan regulasi yang pengimbasan yang dilakukan atau bagaimana. Itu luar biasa sudah ya, kerjasamanya cukup bagus sekali. Iya. Jadi menurut Bapak kita layak ya Iya. untuk mengembangkan ini. Bener ya, ini kalau kita lihat dari potensi yang ada, kita lihat juga sarana prasarana yang ada, kita sebenarnya sudah layak untuk melakukan itu. Apalagi kita lihat bisa di bawah kan motor, ini ada juga konsumen dari luar. Ini sudah sebenarnya sudah jalan. Hanya sekarang kita bisa kembangkan lebih lagi sesuai dengan standar yang ada, dan sekiranya kita bisa belajar apa yang belum, yang mestinya ada untuk bisa mengembangkan TEPA lebih baik lagi. Itulah yang kita kembangkan saat sekarang ini. Terima kasih Bapak. Terakhir sebagai kalimat pertanyaan penutup dari kami, mohon Bapak memberikan kesan terhadap sekolah kita, Pak. Ya. Memang ini kalau di SMK, saya kan sebenarnya orang baru di SMK dan luar biasa banyak pengalaman saya dapatkan banyak di sini. Ya, bagaimana sih mewujudkan proses pembelajarannya, kemudian apa yang harus sedia, jauh berbeda dengan SMA, jauh berbeda. Dan di sinilah sebenarnya pengalaman memang yang apa yang dibutuhkan. Ini kan anak-anak SMK itu kan memang sasarannya bekerja. Betul. Jadi keterampilan untuk bekerja itu memang harus dilatih luar biasa di SMK itu sendiri. Dan di sini saya dapatkan itu, ya, bagaimana anak-anak belajar langsung dengan yang melibatkan dunia industri, apalagi seperti ini juga ya, bisa memproduksi langsung. Dan kalau bisa nanti bisa dikembangkan menjadi aset di sekolah, terutama nanti bisa dijual berikan sebagai layanan itu. Termasuk juga nanti di prodi-prodi yang di jurusan-jurusan yang lainnya. Saya kira luar biasa di sini. Nah, dikembangkan lagi dan saya harapkan juga anak-anak ini makin semangat untuk sekolah di SMK untuk bisa ini kan ke depan programnya luar biasa. Anak-anak SMK ini adalah menjadi target utama untuk bisa menjadi tenaga-tenaga yang siap untuk bisa mensupport perkembangan ekonomi kita ke depan, ya, biar tidak jadi pengangguran gitulah. Dia sesuai dengan tujuan SMK, Pak ya, kita harus bisa BMW, bisa melanjutkan lagi, bisa berwirausaha. Terima kasih Bapak, jadi berkualitas sekali obrolan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak sekali lagi sudah meluangkan waktunya dan semoga bisa terus mendampingi kami di setiap kegiatan kami. Baik, sahabat ngopi, demikian kegiatan diskusi kita bersama Pak Nyoman Pasek hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada episode berikutnya.